Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama Hasan Oi. Kali ini kita akan membahas tentang horor biasa. Tidak ada hantu, tidak ada pocong, tidak ada suara dari alam lain. Yang akan kita bicarakan justru jauh lebih menyeramkan. Karena ini tentang manusia, kekuasaan, dan rahasia yang terlalu lama disembunyikan. Namanya Jeffrey Epstein. Mungkin terdengar seperti masa lalu. Ia sudah meninggal, kasusnya seolah selesai, media pelan-pelan berhenti membicarakannya. Namun pada akhir Januari 2026, suatu yang lama terkubur akhirnya muncul ke permukaan. Ratusan dokumen dan foto pengadilan yang dikenal publik sebagai Epstein File resmi dirilis ke publik. Dan sejak saat itu, satu pertanyaan besar kembali menghantui dunia. Apakah Jeffrey Epstein benar-benar bekerja sendirian? Dokumen-dokumen ini bukan sekedar arsip hukum. Ia berisi potongan cerita, kesaksian korban, catatan perjalanan, kontak, dan relasi yang membuka gambaran tentang lingkaran pergaulan Epstein. Lingkaran yang menurut dokumen tersebut diisi oleh orang-orang dengan kekuasaan besar, uang tak terbatas, dan pengaruh global. Perlu saya tekankan sejak awal, disebut dalam dokumen bukan berarti terbukti bersalah. Ini bukan penghakiman, ini adalah upaya memahami pola jaringan dan kejanggalan yang muncul berulang kali. Namun yang membuat banyak orang merinding bukan hanya nama-nama besar itu, melainkan kesunyian setelah minimnya pertanggungjawaban dan fakta bahwa kejahatan yang melibatkan eksploitasi anak bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa benar-benar dihentikan. Di titik inilah muncul sebagai dugaan dan teori tentang jaringan elit, praktek tertutup, bahkan simbolisme gelap yang oleh sebagian orang dikaitkan dengan okultisme dan satanisme. Sekali lagi, ini belum terbukti secara hukum. Namun mengapa narasi serupa selalu muncul ketika kasus kekuasaan ekstrim terbongkar? Kali ini kita tidak akan menunjukkan siapa yang bersalah, kita akan melakukan sesuatu yang lebih penting, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dihindari. Karena terkadang yang paling menakutkan bukan jawaban, melainkan kebenaran yang sengaja tidak ingin didengar. Dan disinilah kisah tentang Epstein Files. Sebelum kita berbicara tentang dokumen, jaringan, dan nama-nama besar, kita harus mundur sejenak bertanya satu hal mendasar. Siapa sebenarnya Jeffrey Epstein? Secara resmi, Epstein dikenal sebagai seorang pengusaha dan investor asal Amerika Serikat. Ia bukan pejabat negara, bukan tokoh politik, bukan selebritas yang hidup di depan kamera. Namun anehnya ia berada sangat dekat dengan ketiganya. Epstein memiliki akses ke jet pribadi, pulau eksklusif, dan pertemuan tertutup yang biasanya hanya bisa dimasuki oleh kalangan penting berkuasa di dunia. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Dari mana semua ini berasal? Latar belakang finansial Epstein selalu kabur. Ia tidak tercatat sebagai pendiri perusahaan besar, tidak dikenal sebagai investor legendaris. Namun kekayaannya memungkinkan ia hidup seperti miliarder kelas atas. Sebagian penyelidikan menyebutkan bahwa Epstein berperan sebagai konektor, penghubung antara uang, kekuasaan, dan pengaruh. Bukan orang yang tampil di depan, melainkan yang bekerja di balik layar. Disinilah narasi mulai menjadi gelap. Saksian korban dalam berbagai perkara menggambarkan Epstein bukan hanya sebagai pelaku kejahatan seksual, tapi sebagai sosok yang memahami cara kerja kekuasaan. Ia tahu siapa yang harus didekati, ia tahu bagaimana menciptakan ketergantungan, dan yang paling penting ia tahu bagaimana menjaga rahasia. Banyak korban menyebut bahwa lingkungan di sekitar Epstein dibangun untuk menormalisasi hal-hal yang seharusnya tidak normal. Batas moral dibuat kabur,
rasa bersalah perlahan dihapus, dan kekuasaan dijadikan alat kontrol. Yang membuat kasus ini semakin mencurigakan adalah perlakuan hukum terhadap Epstein. Pada kasus sebelumnya, ia menerima hukuman yang oleh banyak pihak dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan beratnya tuduhan. Bagi sebagian orang, ini bukan sekedar kelalaian hukum, ini terlihat seperti perlindungan. Maka muncul pertanyaan besar yang hingga hari ini belum terjawab. Apakah Jeffrey Epstein hanyalah predator yang kebetulan kaya, atau ia adalah bagian dari sistem yang lebih besar, sistem yang membutuhkan sosok seperti dirinya untuk bekerja? Untuk memahami Epstein Files, kita tidak bisa hanya melihat siapa Epstein itu. Kita harus melihat mengapa ia bisa bertahan begitu lama. Dari sinilah kisah ini mulai benar-benar mengarah ke jaringan yang lebih luas. Setelah kita memahami siapa Jeffrey Epstein dan bagaimana posisinya di lingkaran kekuasaan, sekarang kita masuk ke inti persoalan. Apa sebenarnya isi dari Epstein Files ini? Istilah Epstein Files merujuk pada kumpulan dokumen pengadilan yang selama bertahun-tahun disegel dari publik. Dokumen-dokumen ini akhirnya dirilis setelah melalui proses hukum yang panjang dan penuh tarik-menarik. Isinya bukan satu berkas tunggal, melainkan ratusan halaman yang mencakup berbagai jenis data, mulai dari kesaksian korban, catatan perjalanan pesawat, email, buku kontak, hingga foto dan bukti pendukung perkara perdata. Yang perlu dipahami, dokumen ini tidak disusun untuk konsumsi publik, ia dibuat untuk kepentingan hukum. Bahasanya kaku, fragmentaris, dan seringkali tidak memberikan kesimpulan langsung. Namun justru disitulah letak kengerian sebenarnya, karena potongan-potongan kecil ini ketika disatukan membentuk pola. Salah satu bagian yang paling banyak dibicarakan adalah flight log, catatan penerbangan jet pribadi Epstein. Dari sini terlihat bahwa ia melakukan perjalanan lintas negara bersama berbagai individu dari latar belakang yang sangat beragam. Sekali lagi penting ditekankan, tercantum dalam catatan perjalanan bukan bukti kejahatan, namun ia menunjukkan kedekatan dan akses. Selain itu, terdapat kesaksian korban yang menyebutkan bahwa Epstein jarang bekerja sendirian. Ia dikelilingi oleh staf, perekrut, dan individu lain yang perannya masih belum sepenuhnya terungkap. Beberapa nama besar muncul dalam dokumen ini, nama-nama yang kita kenal dari dunia politik, bisnis, dan hiburan. Namun dokumen tidak menyebutkan mereka sebagai pelaku. Yang muncul adalah konteks, siapa mengenal siapa, siapa hadir di mana, dan siapa berada di sekitar Epstein dalam kurun waktu tertentu. Yang paling mengganggu justru bukan apa yang tertulis, melainkan apa yang tidak tertulis. Banyak bagian yang masih disensor, banyak peran yang digambarkan samar, dan banyak pertanyaan yang dibiarkan tanpa jawaban. Epstein Files bukan daftar pelaku, ia adalah peta relasi, dan dalam dunia kekuasaan, peta seperti inilah yang sering kali lebih berbahaya daripada pengakuan langsung. Dari sinilah publik mulai bertanya, jika ini baru sebagian yang terungkap, seberapa besar bagian yang masih tersembunyi? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling berat dan mungkin paling sulit untuk didengar, karena disinilah terlihat jelas bahwa kasus Epstein bukan hanya tentang satu orang, melainkan tentang pola kekuasaan dan eksploitasi. Dari berbagai kesaksian korban yang tercatat dalam berkas pengadilan, muncul satu benang merah yang terus berulang. Korban-korban ini bukan direkrut secara acak. Mereka umumnya berasal dari latar belakang rentan, usia muda, kondisi ekonomi sulit, dan minim perlindungan sosial. Pendekatannya hampir selalu sama, diawali dengan janji bantuan, pekerjaan ringan, atau sekadar perhatian. Lalu perlahan batasan mulai digeser, hal-hal yang awalnya terasa tidak nyaman dipaksa menjadi normal. Di titik inilah kekuasaan bekerja, bukan dengan kekerasan langsung, melainkan dengan ketergantungan finansial, ketergantungan emosional, dan ketergantungan pada rasa takut.
Beberapa korban menyebut bahwa Epstein menciptakan lingkungan tertutup di mana semua orang selalu tahu, namun tidak ada yang berani bicara. Ini bukan hanya soal individu, melainkan sistem kecil yang menjaga keheningan tetap utuh. Dan ketika kekuasaan bertemu dengan keheningan, eksploitasi bisa berlangsung sangat lama. Yang membuat publik bertanya adalah bagaimana mungkin semua ini terjadi di negara dengan sistem hukum besar, media kuat, dan lembaga penegak hukum berlapis. Jawaban yang sering muncul bukan konspirasi besar, melainkan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih mengerikan. Orang-orang berkuasa jarang disentuh hukum dengan cara yang sama seperti warga biasa. Ketika seseorang memiliki akses ke pengacara mahal, koneksi politik, dan pengaruh media, keadilan bisa berubah menjadi negosiasi. Kasus Epstein sebelumnya menunjukkan hukuman ringan yang jauh dari rasa keadilan bagi korban. Bagi banyak orang ini bukan kesalahan prosedur, melainkan sinyal bahwa ada kepentingan yang lebih dijaga, dan disinilah pola itu terlihat jelas, bukan hanya untuk eksploitasi anak, tetapi eksploitasi sistem hukum, sistem sosial, bahkan sistem moral. Epstein mungkin adalah pelaku, tetapi pola ini menunjukkan bahwa ia tidak berdiri sendirian. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang ia lakukan, melainkan mengapa dibiarkan melakukan begitu lama. Dan jawaban atas pertanyaan itu akan membawa kita ke bagian yang jauh lebih gelap dari kisah ini.